Tak perlu diragukan lagi bahwa salah satu mitologi terbesar di dunia berasal dari Yunani. Bukan hanya kisah dewa-dewi dan pahlawan saja yang diceritakan secara turun-temurun, masyarakat Yunani kuno juga memiliki segudang kisah mengenai monster dan berbagai makhluk mitos lainnya. Namanya saja monster, makhluk tersebut digambarkan kejam, haus darah, dan sulit untuk ditaklukkan. Walaupun begitu, masing-masing memiliki ciri khas dan kisah yang menarik untuk dibahas. Dan sebelum mulai jangan lupa di-subscribe dulu. Yang pertama, Cyclops. Ciri khas dari makhluk ini adalah tubuhnya yang besar layaknya raksasa, matanya yang hanya satu di dahi juga sukses membuat semua orang bergidik. Mereka sangat kuat dan dianggap jahat. Karena takut akan kekuatannya, Cyclops pun dibuang ke Tartarus, jurang dalam di bawah tanah yang menjadi penjara para Titan, pendahulu dewa-dewi Olympus. Saat dewa-dewi Olympus berkuasa, Cyclops dibebaskan. Mereka berterima kasih dan akhirnya mengabdi. Makhluk ini kemudian membuat trisula untuk Poseidon dan petir untuk Zeus. Yang kedua, Hydra. Hydra merupakan hewan yang menjadi teror dalam kisah dewa-dewi Yunani. Wujudnya saja bikin merinding. Mereka memiliki tubuh layaknya naga namun dengan jumlah kepala yang tak terhitung. Begitu kamu memotong satu kepala, akan muncul dua kepala lagi di tempat yang sama. Hampir semua orang yang berhadapan dengan Hydra bisa dipastikan akan mati. Namun Hercules berhasil mematahkan stigma tersebut. Ia bersama salah satu keponakannya mampu memotong habis kepala Hydra hingga tak bersisa. Yang ketiga, Cerberus. Cerberus adalah sang anjing penjaga. Namun jangan salah, mereka tidak bisa dipelihara oleh manusia biasa seperti kita. Sebab Cerberus adalah anjing yang khusus ditugaskan untuk menjaga gerbang dunia bawah, dunia orang mati menurut mitologi Yunani. Tak imut seperti anjing biasa, Cerberus memiliki tubuh yang besar dan 3 kepala yang menjadi simbol dari masa lalu, masa kini, serta masa depan. Mereka sangat ganas dan akan memangsa habis manusia yang tertangkap olehnya. Yang keempat, Medusa. Kamu pasti gak asing lagi dengan makhluk yang satu ini. Medusa digambarkan sebagai sosok perempuan yang memiliki rambut ular berbisa. Siapapun yang memandang matanya akan berubah menjadi batu dalam sekejap. Namun tahukah kamu bahwa ada kisah menyedihkan di balik sosok Medusa? Penampilan mengerikan Medusa sebenarnya merupakan hukuman yang diberikan setelah ia diperkosa oleh Poseidon di kuil Athena. Padahal jika dipikir-pikir lagi, ia tidak salah apa-apa. Yang kelima, Chimera. Anak dari Typhon dan Echidna serta saudara dari monster seperti Cerberus dan Hydra. Chimera adalah monster yang sangat lengkap. Ia tampak seperti singa yang berukuran raksasa, memiliki kepala kambing di punggungnya, dan ekor berupa ular. Seakan tak cukup mengerikan, makhluk ini juga mampu menyemburkan api dari mulutnya. Masyarakat Yunani juga percaya bahwa makhluk ini bisa mendatangkan badai, kecelakaan, dan berbagai bencana lainnya. Monster ini dikenal dalam pertempuran legendarisnya dengan Bellerophon dan Pegasus. Chimera akhirnya dikalahkan oleh Bellerophon dengan bantuan Pegasus. Atas perintah Raja Iobate dari Lycia, setelah meneror Lycia dan tanah di sekitarnya. Karena Pegasus bisa terbang, Bellerophon menembak Chimera dari udara, aman dari kepala dan napasnya. Yang keenam, Minotaur. Makhluk ini bisa berdiri tegak karena tubuhnya menyerupai manusia. Namun jangan salah, ia memiliki kepala banteng lengkap dengan tanduknya yang kuat dan tajam. Diceritakan, Minotaur berasal dari Pulau Kreta, Yunani. Ia hidup di dalam labirin bawah tanah yang dibuat oleh Daedalus. Labirin tersebut bisa berubah dari waktu ke waktu. Suatu ketika, Minos memimpin Kreta mengalahkan kota Athena sehingga Athena setiap tahun harus mengirim 7 laki-laki dan 7 perempuan untuk dijadikan sebagai makanan Minotaur, supaya tidak diserang oleh Kreta. Setelah kebiasaan itu berlangsung beberapa lama, monster ini pun akhirnya dibunuh oleh Theseus, seorang pahlawan Yunani yang menyamar menjadi salah satu korban. Sebelum kejadian itu, Theseus bertemu dengan Ariadne, yang tak lain merupakan putri Raja Kreta yang jatuh cinta padanya. Theseus dibantu oleh Ariadne dengan memberinya sebuah pedang dan segulung benang. Yang ketujuh, Manticore.
Manticore adalah salah satu makhluk mengerikan dengan penampilan yang sulit dibayangkan. Tubuhnya besar, diselimuti rambut layaknya singa, namun ia memiliki wajah yang tampak seperti manusia. Ekornya bisa saja berbentuk naga atau kalajengking, dan memiliki sengat beracun yang dapat digunakan untuk melumpuhkan maupun membunuh korbannya. Menurut penjelasan fandom, Manticore adalah monster tak kenal ampun yang cukup aneh. Ia bisa menirukan suara dan percakapan manusia untuk mengelabui korbannya. Setelah tertangkap, ia akan memakan korban secara perlahan-lahan sambil bernyanyi. Ia memakan seluruh tubuh mangsanya, tidak menyisakan pakaian, tulang, atau apapun yang digunakan mangsanya saat itu. Maka selama abad awal, ada keyakinan bahwa bila seseorang menghilang, itu merupakan bukti keberadaan Manticora sehingga Manticora dianggap nyata. Telapak kakinya bisa berbentuk kaki naga, tetapi seringkali dikatakan seperti cakar singa. Ukuran tubuhnya berkisar antara ukuran singa sampai ukuran kuda. Makhluk itu juga seringkali disalah sangka sebagai pria berjanggut jika dilihat dari kejauhan. Seram. Yang ke-8. Empusa. Empusa adalah wanita cantik anak dari Dewi Hekate dan Mormo. Dia menghisap darah pria ketika mereka sedang tertidur. Tetes terakhir. Empusa juga sering memangsa laki-laki. Empusa digambarkan memakai sandal dari kuningan dan memiliki rambut api. Dalam perkembangan selanjutnya, Empusa dikenal sebagai makhluk yang dikirim oleh Hekate untuk berjaga di tepi jalan dan menelan orang yang lewat. Menurut Philostratos, Empusa berlari, bersembunyi dan meneriakkan kata-kata hinaan. Nama Empusa mungkin jarang terdengar. Namun hal tersebut tidak mengurangi betapa mengerikannya monster yang satu ini. Empusa seringkali digambarkan dengan sosok perempuan yang memiliki sayap seperti kelelawar dan rambut dari api. Satu kakinya berupa kaki keledai sedangkan yang lain terbuat dari perunggu. Empusa seribu wajah. Logika Empusa mirip logika kapitalisme, api terlihat air dan air terlihat api. Menipus bisa membenci Apollonius, bekas majikan yang pernah berjasa dalam hidupnya, hanya karena hendak membela Empusa karena cinta buta menipu. Yang ke-9. Siren. Duyung seringkali digambarkan dengan sosok perempuan cantik yang menawan hingga banyak para kaum laki-laki yang terpesona oleh kecantikan dari makhluk mitologi ini. Namun, duyung versi mitologi Yunani memiliki gambaran yang sangat menakutkan. Konon katanya sering memangsa para kaum laki-laki yang sudah tergoda oleh dirinya. Siren atau Seirins adalah makhluk mitologi paling cantik menurut kisah legenda Yunani. Menurut mitosnya Siren merupakan pelayan dari Persephone, ratu dunia bawah. Namun, ketika Persephone hilang karena diculik Hades, para pelayan tersebut diberi sayap oleh Demeter untuk mencari Persephone meskipun mereka kemudian menyerah. Konon katanya Siren sering menunjukkan dirinya kepada para pengunjung pantai yang kehilangan kesadarannya, mabuk, terutama kaum laki-laki, dengan maksud yang sama yakni mengincar nyawa si laki-laki tersebut sebagai sumber kekuatannya. Salah satu orang yang pernah menghadapi Siren adalah Odysseus, salah satu tokoh pahlawan di mitologi Yunani. Ia sudah mempersiapkan diri dengan menyumpal telinganya menggunakan lilin. Ia juga mengikat tubuhnya ke tiang kapal agar tidak tergoda nyanyian siren dan menenggelamkan diri. Yang ke-10. Typhon. Ia dijuluki sebagai Father of all Monsters, atau Bapa dari semua monster di mitologi Yunani. Julukan tersebut bukan tanpa alasan. Typhon memiliki tubuh yang besar, sangat kuat, dan merupakan makhluk paling kejam di bumi. Menurut kisah yang beredar, ketika Typhon berdiri, kepalanya bisa menyentuh bintang-bintang. Kaki makhluk ini juga tak kalah mengerikan. Tubuh bawahnya terbentuk dari 2 ekor ular yang selalu berderik. Tangan Typhon tidak memiliki jari, melainkan terdiri dari kepala naga yang bisa menyemburkan api. Tubuhnya juga dilengkapi dengan sayap yang bisa menghalangi matahari ketika dibentangkan. Sulit dibayangkan. Typhon pernah berkelahi dengan Zeus, sang dewa langit. Pertarungan sengit antara keduanya berhasil menimbulkan gempa bumi dan tsunami di mana-mana. Bahkan bumi pun terancam hancur karenanya. Namun setelah menembakkan setidaknya 100 petir ke arah Typhon, Zeus pun berhasil menaklukkan Typhon. Monster itu kini dipenjara di Tartarus selamanya. Dan yang terakhir. Sphinx. Sphinx dalam mitologi Yunani, sebut iblis perusak dan nasib buruk yang unik. Menurut Hesiod dia adalah anak perempuan Echidna dan Ortrus atau, menurut orang lain, anak perempuan Echidna dan Typhon. Semua ini adalah figur stonik dari mitos Yunani paling awal, sebelum Olympians memerintah Pantheon Yunani. Sphinx adalah lambang negara kota kuno Chios,
dan muncul pada segel dan sisi depan koin dari abad ke-6 SM hingga abad ke-3 Masehi. Makhluk ini memiliki kepala dan rambut manusia, tubuh yang tampak seperti singa, ditambah dengan sayap seperti elang. Ia selalu duduk di atas tembok tinggi yang mengelilingi kota Tebes di Yunani. Dalam kisahnya, Sphinx seringkali menghalangi para penjelajah di perjalanan. Untuk bisa melewatinya, para penjelajah ini harus bisa menjawab teka-teki yang diberikan oleh Sphinx. Penjelajah yang berhasil menjawab diperbolehkan lewat, sedangkan mereka yang gagal akan berakhir menjadi santapannya. Dan itulah 11 monster mengerikan dari mitologi Yunani, kejam dan tak kenal ampun.